Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Putra Batam Lose Kiki, yang kami hormati juga Kepala Sekolah SMK Putra Batam Ibu Yose Febrianti, yang kami hormati segenap Fibrieni, mohon maaf. Yang kami hormati juga segenap Dewan Guru yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku semua yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang insya Allah memberi keberkahan bagi kita semua dalam rangka pembahasan pengajian ya, yang insya Allah membawa keberkahan terkait tentang COVID kalau ini. Tapi nanti monggo kerso saja untuk narasumbernya karena beliau ini adalah MUI, jadi nanti untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Salawat salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selalu terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini di meeting yang kedua, karena meeting yang pertama kemarin dengan saya ya di hari Kamis. Untuk meeting yang kedua ini telah hadir di hadapan kita yaitu Ustadz Yai Haji Arif Fahrudin MAG, Magister Agama. Beliau ini sekarang yang saya kenal ya, yang saya kenal, beliau ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Watoniyah di Klender ya Ustadz ya, di Klender Jakarta, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wasekjen MUI Jakarta atau MUI Pusat, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi hari ini kita akan coba untuk memaparkan tentang hukum vaksin COVID terkait dengan hukum yang ada di masalah kepada kita semua terkait tinjauan hukum ini. Begitu mungkin untuk pembukaan, dan untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada beliaunya yang terhormat Ustadz Arif Fahrudin. Kepada beliau kami persilahkan. Mic-nya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Putra Batam di segala levelnya, di tingkat dasar, tengah ataupun atas. Ibu Ustadz. Ibu. Jadi ibu. Ya, Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf, ini baru perkenalan Ibu, dan yang saya hormati juga adik-adik dan anak-anakku sekalian. Semoga sekolahnya dan proses pendidikannya selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Amin. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan bersilatul fikri pada momen dan kesempatan yang mulia ini di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan sekaligus kita sama-sama berdoa semoga Ramadan tahun ini kita diberi kesehatan, keluarga kita juga, rekan-rekan kita juga, puasa kita dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan materi ataupun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya sesuai juga dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan
bagaimana menjaga sehat, menjaga selamat di dalam konteks terjadi wabah atau pandemi COVID-19 ini, maka sebagaimana kita saksikan bahwa Ramadan tahun ini bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, sudah 2 tahun melewati bulan Ramadan dalam kondisi suasana pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu hal itu berbeda dengan suasana beribadah ataupun juga Ramadan dalam suasana yang normal. Maka dari itu di saat pandemi COVID-19 ini kita menyebutnya dengan suasana yang new normal. Sesuatu yang sifatnya new normal, yaitu membutuhkan semacam penyesuaian ataupun menerapkan hukum-hukum Islam itu secara selaras dengan kondisi dan keadaan zaman yang ada. Nah, teachers dan seluruh anak-anak di SPB Batam ini, tentu Islam sebagai sebuah agama sudah jelas solihun likulli zamanin wa makanin. Jadi Islam itu selalu selaras sesuai dengan waktu dan tempat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dimanapun Islam berada, itu sudah digariskan dan sudah sesuai ketetapan Allah bahwa Islam ini agama yang sempurna, agama yang paripurna. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi agama Islam sebagai agama yang sempurna, tadi dalam suatu kaidah fikih disebutkan solihun likulli zamanin wa makanin, pasti tentu bisa mengalami paralelisme ataupun sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Kalau di masa normal, tentu orang sakit ya, terutama kalau COVID-19 ini kan penyakit yang salah satu cirinya adalah menyerang saluran pernafasan ya. Saluran pernafasan di mana kuman ataupun virus COVID-nya itu juga masuk melalui saluran pernafasan. Oleh karena itu, salah satu deteksi apakah seseorang itu terpapar COVID-19 atau tidak, itu kan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu swab nasofaring, dan yang kedua adalah swab orofaring. Ya, yang swab nasofaring tentu mungkin teachers di SPB ataupun mungkin juga banyak masyarakat juga sudah melakukan deteksi melalui swab tersebut ya, yaitu dengan mengambil spesimen di daerah tersebut. Kalau nasofaring itu di belakang hidung bagian atas ya, di atas saluran pernafasan. Sementara kalau orofaring itu ada di bawah melalui daerah langit-langit mulut. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar deteksi apakah seseorang terpapar atau tidak. Nah, agama Islam ini, agama kita ini juga dijalankan ataupun dipraktekkan juga sebagai cara bagaimana agar umat Islam itu selamat. Sebagaimana namanya, Islamun adalah bisa berarti selamat. Maka kata selamat itu dari bahasa Arab. Salamat itu dari akar kata salam. Ya, salamun. Islam itu masdarnya. Nah, bisa juga berarti damai. Nah, oleh karena itu umat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis itu wajib hukumnya untuk menjadikan dirinya selamat dari berbagai hal yang membuat dirinya itu bahaya. Nah, dalam konteks seluruh dunia dan termasuk Indonesia saat ini sedang berhadapan ataupun penanggulangan dengan paparan virus COVID-19 yang sampai saat ini
belum ada tanda-tanda yang menunjukkan untuk sudah putus secara total, meskipun jumlah terpapar itu menurut kabar dari BNPB ataupun Satgas Nasional itu juga sudah mengalami penurunan, namun kita masih saksikan bahwa banyak korban yang ditimbulkan akibat paparan COVID-19 ini. Terutama korban-korban tersebut ya ataupun pasien-pasien tersebut yang sudah memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Nah, ini lebih rentan. Nah, kita sebagaimana nama Islam, maka wajib hukumnya untuk berikhtiar. Berikhtiar agar kita ini selamat dari berbagai bahaya, selamat dari penyakit yang menimpa di tengah-tengah kita. Salah satu ikhtiar yang diupayakan oleh negara kita ini adalah vaksinasi COVID-19. Ya, kemarin yang pertama kita sudah menggunakan vaksin Sinovac. Ya, Sinovac ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu dia adalah vaksin yang suci dan halal, dan kemudian sudah digunakan oleh sekian juta dari penduduk Indonesia. Sedangkan yang kedua yang sudah dikeluarkan oleh ataupun diterbitkan fatwa MUI tentang vaksinasi COVID-19 adalah menggunakan vaksin AstraZeneca. AstraZeneca ini mungkin sudah kita ketahui bersama, dia berbeda status halalnya dengan Sinovac. Jadi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang AstraZeneca ini dia adalah haram karena memang sesuai dengan penelitian dia terbuat dari hal-hal ataupun zat-zat yang menurut hukum Islam itu tidak masuk kategori halal. Namun meski demikian, karena dalam kondisi darurat, maka penggunaan vaksin AstraZeneca ini meskipun haram tapi boleh digunakan untuk vaksinasi. Nah, teachers dan siswa sekalian kelas Putra Batam, Sekolah Putra Batam yang saya hormati, ini agak unik kalau kita lihat dari perspektif fikih ya. Sementara yang terutama yang AstraZeneca, bagaimana sesuatu yang zatnya itu tidak halal namun dia dihukumi boleh untuk digunakan. Nah, ini tentu dalam kajian fikih itu sesuatu yang sudah wajar dan lumrah adanya, di mana para ulama, para ahli fikih juga terbiasa untuk berbeda pendapat dalam suatu masalah. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa kondisi kedaruratan yang dimaksud adalah bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu menurut para ahli itu Indonesia harus melakukan atau mewujudkan suatu herd immunity atau kekebalan komunitas mencapai 70% dari jumlah penduduk. Kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sudah 250 juta, maka 70%-nya sekitar 180 atau 190 juta penduduk. Dan itulah kebutuhan vaksinnya, sejumlah itu pula. Kalau tidak sampai begitu, maka paparan COVID-19 tidak akan selesai-selesai, selalu berulang dan selalu berulang. Nah, ini dibutuhkan vaksinasi yang cepat, dibutuhkan vaksinasi yang menyeluruh, tidak bisa parsial dan tidak bisa kurang dari 70%. Oleh karena itu ketersediaan vaksin Sinovac itu tidak mampu mencapai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu saat ini dunia, terutama negara-negara yang memiliki kecanggihan sains dan teknologi di bidang medis, berlomba-lomba termasuk Indonesia juga sedang mengupayakan adanya vaksin untuk memperbanyak vaksin untuk memenuhi kebutuhan herd immunity yaitu 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Maka dari itu
karena kalau tidak ada vaksinasi atau tidak ada ikhtiar vaksinasi, hanya mengandalkan kekebalan tubuh sendiri, maka kalau rakyat dibiarkan seperti itu akan dikhawatirkan akan semakin banyak korban, sehingga negara kalau tidak segera mengatasinya, negara ini bisa terjebak kepada mengingkari amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Itu adalah konstitusi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang wajib untuk dipenuhi. Sedangkan memenuhi kewajiban, memenuhi konstitusi, itu dalam Islam hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun, salah satu ciri orang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi ciri-ciri orang di surah Al-Mu'minun itu adalah mereka yang menepati janji dan memenuhi kesepakatannya, itu adalah masuk orang-orang beriman. Oleh karena itu kelas yang saya hormati, vaksinasi ini oleh Majelis Ulama Indonesia hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib untuk apa? Ya, untuk ikhtiar keluar dan memutus paparan mata rantai penyebaran COVID-19 yang kita tahu bahwa ya ini sebuah fakta juga. Kita mengetahui bahwa tidak semua penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam, itu juga bisa memahami bahwa COVID-19 itu suatu wabah, suatu pandemi karena sifatnya global yang sudah jelas-jelas banyak korban ditimbulkan. Bahkan korbannya tidak hanya korban kesehatan, korban nyawa, tapi imbasnya juga kita merambah pada dimensi ekonomi. Negara kita ekonominya, perkembangan ekonominya juga ikut menerima ujian, karena sektor ekonomi pun juga sektor pasar, bisnis, termasuk kita saat ini sedang melakukan pertemuan secara virtual, secara daring ini. Itu adalah salah satu kebiasaan baru karena disebabkan pandemi COVID-19 itu. Nah, di sektor ekonomi tentu tidak hanya Indonesia, negara-negara di dunia juga sedang mengalami ujian ekonominya, sehingga Indonesia dan negara-negara lainnya akibat COVID-19 ini mengalami dua doror ataupun dua ujian, dua kesulitan. Yang pertama adalah doror masalah kesehatan atau keselamatan jiwa, karena ini COVID-19 ini mengancam jiwa dan mengancam kesehatan. Sedangkan doror yang kedua ataupun ujian yang kedua adalah doror masalah ekonomi. Perekonomian juga menjadi lambat. Nah, sehingga kalau lambat, maka sektor-sektor yang terjadi ataupun ada di bawah ekonomi juga ikut lambat. Akibatnya apa? Akibatnya berimbas kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia juga mengalami tantangan atau mengalami hambatan. Kalau yang masih punya tabungan banyak, kalau dia yang masih punya tabungan yang cukup, dia ya bisa survive. Namun yang cukup mengkhawatirkan adalah bagaimana nasib rakyat kita, rakyat Indonesia, yang harus diakui sebagian besarnya justru adalah umat Islam, itu masih berada di bawah garis kelas menengah dan bahkan di garis kelas bawah. Oleh karena itu agama Islam mengamanatkan ataupun suatu kaidah disebutkan ad-dararu yuzalu, bahwa sebuah bahaya itu harus dihilangkan. Nah, vaksinasi COVID-19 itu adalah bagian dari menghilangkan bahaya tersebut. Ya, al-dararu yuzalu, kemudian la dororo wala diroro. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Sehingga spirit vaksinasi itu adalah satu, untuk menyelamatkan, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan masyarakat dan negara Indonesia ini. Selamat dari apa? Selamat dari kesehatannya, dari jiwanya, dan juga selamat dari kehidupan perekonomiannya, dan juga otomatis
di aspek pendidikan itu juga akhirnya banyak sekali. Kalau di Sekolah Putra Batam ini sudah bagus karena memiliki teknologi dan juga peserta didiknya dan juga tenaga pendidiknya juga ya kompatibel lah dengan perkembangan zaman dan teknologi. Namun kita masih bisa saksikan di daerah-daerah terpelosok, daerah tertinggal itu ya akhirnya mereka mengalami sebuah keterputusan pendidikan ya, pendidikannya tidak maksimal dan di Jakarta pun masih banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena itu vaksinasi COVID-19 ini menurut Majelis Ulama Indonesia adalah wajib untuk disukseskan. Itu pengantar yang bisa kami sampaikan Pak Ustadz Samsul dan kelas semuanya. Silahkan nanti kalau misalkan ada dialog ataupun sama-sama kita bertukar pikiran, apa yang bisa kami sampaikan akan kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya untuk Ustadz Arif Fahrudin. Sekarang saya buka untuk pertanyaan ya. Pertanyaan untuk sesi ini berapa titernya atau boleh dari anak-anak semuanya? Saya persilahkan. Satu siapa? Halo? Halo, silahkan dari Adit atau Ferry atau yang lainnya untuk kami mengenai vaksinasi ini. Karena kita guru-guru kemarin juga sudah mengadakan vaksinasi ini, Ustaz. Oh ya, kita dapat. Silahkan kepada anak-anakku sekalian dari SMK. Saya persilahkan, jangan malu-malu, ya boleh bertanya apa saja, ya. Karena beliau tidak harus bertanya vaksin juga tidak masalah. Iya, silahkan. Terkait hal-hal lain, kami persilahkan. Ya. Semuanya, bisa dengar suara teacher kan? Bisa, Jar, bisa. Ayo. Masa saya harus kasih plus poin dulu. Iya. Jar mau nanya, Jar. Kalau anak SD. Iya, silakan. Mau nanya, Jar. Oh ya, dari Adit dulu, setelah itu nanti Ferry. Oke. Silakan Adit. Saya mau nanya, Jar. Kalau yang tadi Ustadz sebutkan tadi kan katanya kita harus menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain kan melalui yang vaksinasi COVID itu. Kalau misalnya ada orang yang nggak mau vaksinasi gitu, terus apakah dia mendapat dosa karena nggak nyelamatin diri sendiri sama orang lain gitu, Sir? Ya, baik. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih ya Ustadz Arif ya. Gimana? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab untuk Ferry setelah jawaban yang ditampung. Ya, silahkan saya mengikuti imamnya diskusi ini, Pak Ustadz Samsul. Dari moderator. Baik. Satu atau... Ustadz Arif, kalau begitu ditampung dulu supaya nanti Ferry-nya jadi ingat nanti. Kalau kelamaan lupa apa tadi yang saya tanya. Suara saya agak putar. Oke. Tolong teacher Anggi untuk menambahkan Ferry bertanya. Tolong disambungkan karena suara saya putus-putus katanya. Sudah lancar kok. Sudah lancar. Oke, silakan Ferry Wijaya. Halo, Ananda Ferry untuk bertanya. Saya mau bertanya perihal vaksinasi dan bulan puasa. Jika kita melakukan vaksinasi di bulan puasa, apakah itu dapat membatalkan puasa seseorang atau bagaimana, Jar? Terima kasih atas pertanyaannya. Itu saja, Ferry. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu saja, Jar.
Oke, baik. Pertanyaan pertama terkait orang yang tidak mau divaksin itu karena tadi ada dalil tentang melindungi diri dan orang lain itu apa itu dihukumi dosa atau tidak dan ya dalam hukum Islam. Saya persilahkan kepada Ustadz Arif. Baik, terima kasih atas responnya. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan di depan sebelumnya bahwa syariat Islam itu diturunkan pada prinsipnya adalah untuk menjamin terjadinya ini ya, kalau di kaidah fikih itu namanya ad-daruriyat al-khamas atau 5 prinsip keselamatan. Yang pertama yaitu menjamin terwujudnya hifdzuddin, yaitu menjaga agama ya. Jadi apalagi Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang religius, maka suasana dan kondisi religiositas itu ya wajib untuk kita jaga agar negara kita ini tidak masuk dalam kondisi negara yang jauh dari agama. Yang kedua yaitu setelah hifdzuddin, prinsip kedua yaitu hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa, menjaga kehidupan, menjaga kelestarian kehidupan manusia, yaitu nyawa dan keselamatannya tentu di sini masuknya. Yang ketiga yaitu hifdzul aql. Hifdzul aql yaitu menjaga rasionalitas, bahwa Islam itu sesuai dan kompatibel dengan prinsip-prinsip rasionalisme ataupun sains dan teknologi. Yang keempat adalah hifdzul mal. Jadi prinsip menjaga hak milik ya, menjaga hak milik baik berupa harta, kekayaan dan seluruh sumber daya ekonomi yang kita punya. Itu menurut Islam wajib hukumnya untuk dijaga. Yang kelima yaitu hifdzul ird, yaitu menjaga dignity, menjaga harga diri. Ya, menjaga harga diri itu artinya kita umat Islam itu tidak boleh jatuh pada kondisi yang membuat Islam itu menjadi terstigma yang negatif. Nah, inilah prinsip-prinsip seluruh aspek-aspek dalam Islam, terutama dalam aspek syariahnya atau fikihnya yang telah disarikan oleh para ulama menjadi 5 dasar itu. Nah, maka kembali kepada vaksinasi tadi, karena spirit vaksinasi ini adalah tercapainya herd immunity ya, disebutkan oleh para ahli medis bahwa kita sudah melakukan 3M sudah, bahkan 5M ya. Menjaga jarak, kalau orang nggak vaksinasi pun kalau bisa menjaga jarak itu ya bisa, artinya dia bisa menghindar dari paparan COVID. Namun ya namanya manusia Indonesia itu menjaga jarak ini memang paling susah sekali ya. Kadang-kadang dirinya sudah bisa menjaga, temannya ataupun sesama yang tidak bisa menjaga, dia sudah menjauh, temannya malah mendekat. Nah, itu kan susah, apalagi dalam suasana yang penuh keakraban, itu susah sekali. Maka kita bisa saksikan setiap kali ada liburan ataupun hari besar, terjadi perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah yang lain yang menimbulkan kerumunan, maka grafik paparan COVID pun juga akan meningkat. Nah, kemudian kita sudah jaga jarak. Kemudian cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer dan sebagainya, kita juga sudah maksimalkan, kita sudah optimalkan. Namun ya sekali lagi ini butuh will, butuh kedewasaan diri dan kematangan diri untuk bisa melaksanakannya. Demikian pula physical distancing ataupun social distancing juga sudah disosialisasikan. Nah, itu untuk memperkuat itu semua tentu negara harus turun tangan.
negara harus turun tangan sebagaimana amanat konstitusi tadi kita sebutkan, harus mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menjaga seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, ya, menjaga ketertiban umum. Itu semua adalah landasan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya. Nah, ketika negara saja sudah mengambil peran, maka tentu dikembalikan lagi kepada setiap individu, termasuk di dalamnya umat Islam, ya harus bersama-sama untuk memutus mata rantai sebaran COVID-19 yang jelas-jelas sudah menimbulkan banyak kerugian dan banyak korban berjatuhan. Nah, dalam kondisi inilah yang saya katakan bahwa vaksinasi ini ya menjadi wajib hukumnya. Tentu kalau suatu daerah itu sudah terbentuk herd immunity-nya, ya, maka yang misalnya hitungan tadi adalah 70%, ya tentu kita harus punya hitung-hitungan suatu daerah ini, misalnya di Batam sudah berapa persen yang sudah melakukan vaksinasi. Kalau sudah tercapai 70, ya berarti ya yang yang sisanya ya kalaupun dia tidak melakukan vaksinasi ya dia tidak masuk kategori hukum yang wajib. Namun sekali lagi, apakah suatu daerah itu sudah menurut ahli medis, ya, karena ini masalah batasan-batasan ini tentu adalah ranahnya ranah ahlinya. Nah, ahli COVID itu siapa? Ya ahli medis. Karena kan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Kalau suatu masalah itu tidak diserahkan pada ahlinya, ya tinggal tunggu saja akibatnya. Nah, tentunya untuk ahli COVID, ahli pandemi wabah ini tentu adalah para medis, ya. Nah, medis sudah menyebutkan 70%, maka wajib hukumnya untuk mensukseskan sampai kepada 70% tersebut atau bahkan lebih. Nah, inilah kewajiban yang saya maksud, bahwa kita semua harus mensukseskan tercapainya herd immunity tersebut. Kalau tidak, ya tadi implikasinya negara kita ini akan terus-menerus. Sementara di negara-negara asalnya sendiri dan di negara-negara, sebagian negara Eropa itu kita sudah saksikan, ya. Saya tidak tahu yang dekat dengan Batam, misalkan Singapura itu sudah sejauh mana mereka sudah keluar dari memutus mata rantai COVID apa belum. Tapi kita bisa saksikan di media-media ada beberapa yang sudah menyatakan diri sudah landai dan sudah paparannya sudah sekian persen, sangat rendah sekali sehingga terbebas dari paparan COVID-19. Jadi wajib di sini adalah kita harus mensukseskan yang 70% sehingga tercapai herd immunity tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua, ya, vaksinasi di masa Ramadan, di masa puasa. Nah, ini kemarin Majelis Ulama Indonesia juga baru saja mengeluarkan fatwanya. Dan nanti bisa saya titip share fatwa MUI tersebut ke kelas ini. Yang membatalkan puasa itu kan menurut para fuqaha, menurut ahli fikih itu kan menyengaja memasukkan yang sifatnya nutrisi ataupun masuk ke dalam saluran perut, ya, dan saluran-saluran tubuh yang sifatnya terbuka dan sampai kepada perut. Misalnya melalui mulut, kemudian melalui hidung, ya, yang sifatnya itu adalah membuat semacam kesamaan dengan suatu makanan. Nah, vaksinasi ini kalau apalagi melalui suntik injeksi, ya, dia bukan melalui mulut ataupun melalui saluran tubuh yang terbuka yang sampai kepada perut. Tentu dengan demikian injeksi ataupun suntik vaksinasi itu menurut fatwa MUI tidak membatalkan puasa. Karena itu vaksinasi melalui injeksi ini bisa terus dijalankan meskipun dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, namun dengan tetap melihat kondisi tubuh orang yang divaksin, apakah kondisinya itu memungkinkan atau lemah atau sebagainya. Kalau memang masih lemah, sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi, bukan karena
bulan Ramadannya, tapi ya kembali lagi kepada kemampuan tubuhnya untuk menerima vaksin tersebut. Saya tidak tahu teachers di sini di SPB kemarin divaksin apa, semoga nggak ada KIPI ya, tidak ada ikutan yang dikhawatirkan. Alhamdulillah saya sendiri juga sudah lengkap vaksinasinya 2 kali, dan alhamdulillah saya tidak merasakan hal-hal yang dikhawatirkan orang ataupun ya diberitakan di sana sinilah, atau di istilah medis itu namanya KIPI, ikutan yang efek yang tidak baik. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, dan semoga setelah kita sehat, masyarakat lain juga sehat, negara kita bangkit dari ujian yang sedang mendera saat ini. Begitu Pak Ustadz Samsul yang bisa saya respon. Silahkan ada yang lainnya atau mungkin gimana? Bisa didengar ini? Saya karena pakai laptop tadi agak putus-putus. Ini bisa ya? Saya pakai HP sekarang untuk soundnya. Bisa, bisa. Oke, terima kasih. Tadi ada pertanyaan pertama sudah terjawab ya, Adib. Kalau dikatakan tadi saya bisa ambil kesimpulan jadi wajib. Kalau itu wajib artinya kita tahu bahwa wajib itu adalah apabila dilakukan dia mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan dia mendapat dosa. Karena ada 5 tadi, artinya ketika itu tidak dilakukan maka hukum berdosa menurut fikih jatuh kepadanya. Begitu. Berarti untuk yang kedua, kemudian terkait dengan tadi ya, bulan puasa gimana? Nah, kalau bulan puasa tadi dikatakan boleh, kan karena tidak masuk membatalkan puasa. Terus tadi Ustadz nyinggung juga untuk Singapura bagaimana? Untuk Singapura sendiri, saya kemarin baca media lokal itu sudah 70%, Ustadz. Sampai 70%, dan ada persyaratan bagi warga Batam yang mau ke Singapura itu di bulan Mei katanya sudah boleh, tetapi dengan syarat sudah vaksinasi. Tapi baru pandangan wartawan dengan media Batam seperti itu. Terima kasih. Saya buka lagi ini untuk pertanyaan. Silahkan untuk pertanyaan dari teacher juga boleh yang mau bertanya, atau dari siswa. Baik, silahkan Riko. Kalau vaksin itu sebenarnya ada beberapa orang yang nggak terkena dampak setelah divaksin gitu kan. Ada juga beberapa orang yang terkena dampaknya, malah kayak misalnya ada efek sampingnya gitu dalam vaksinnya. Ada beberapa orang yang kena malah kayak mual, pusing atau apa. Itu jadinya hukum vaksinnya wajib atau gimana sih? Kalau udah membahayakan seperti itu, ada beberapa orang yang sudah menjadi berbahaya. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan bahaya vaksin. Ada lagi satu lagi pertanyaannya, saya persilahkan dari teacher mungkin. Baik, kalau tidak ada langsung saja saya persilahkan pada Mas Arif Harut untuk menjawab. Iya, terima kasih atas responnya. Tadi mungkin bisa saya tangkap adalah efek ya, efek samping dari vaksinasi itu. Memang dalam beberapa kasus itu setelah divaksin ada yang merasakan mual ataupun pusing, atau kalau yang sering saya dengar itu ini ya, ngantuk gitu. Saya tanya habis vaksin ngantuk gitu kan, ngantuk dan sebagainya. Bahkan mungkin ada juga beberapa berita yang menyebutkan entah itu hoax atau tidak, itu ada yang sampai meninggal setelah divaksin. Nah, ini perlu dicek lagi kebenarannya. Namun yang saya pegang dari berita-berita tersebut adalah memang tidak dipungkiri ada beberapa efek yang terjadi setelah vaksinasi. Namun dia bukanlah faktor ataupun efek yang dominan ya. Faktor yang mungkin sangat ya kasuistik saja. Kasuistik kita bisa
random check saja deh, random check saja sekarang ini Indonesia ini sudah yang sudah melakukan vaksinasi itu udah berapa juta kan. Nah, kemudian yang terlaporkan untuk efek tadi seperti pusing, mual itu berapa persennya. Nah, tentunya saya kembalikan lagi kepada pemikiran ataupun pandangan atau pertimbangan ahlinya. Tentunya vaksinasi ini sudah dirancang dan disiapkan semaksimal mungkin, seminimal mungkin, semaksimal mungkin, dan sepresisi mungkin yang tidak mengancam dan tidak membahayakan kondisi manusia yang divaksin. Dia sudah, kalau kita perhatikan kinerja di BPOM itu kan, satu vaksin bisa lolos standar itu kan 3 ya. Aspek safety-nya, kemudian yang kedua aspek efikasinya, yaitu aspek khasiatnya, dan yang ketiga adalah aspek safety sudah, keamanan sudah, efikasi khasiatnya, satu lagi saya lupa, itu ada 3. Itu pun harus ada uji dulu, uji sampai berapa kali itu, sampai 3 kali baru dinyatakan lolos karena mengandung resiko yang sangat-sangat kecil terhadap keselamatan manusia. Nah, kalau ahlinya sudah seperti itu, tentu ya kita berpandangan diserahkan kepada ahlinya. Jadi efek-efek samping itu tentu kalau ditimbang dengan tujuan dan manfaatnya dan efikasinya, tentu ya ikutan yang wajar. Namun yang perlu kita kejar adalah tadi, kita harus menciptakan tubuh-tubuh yang kuat. Sampai sekarang ini kan belum ada obatnya. Vaksin itu, saya tegaskan, vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah upaya preventif yang dalam bahasa fikihnya itu sadduz zari'ah, yaitu kita mencegah terjadinya suatu bahaya. Itu wajib hukumnya ya. Kalau dalam umat Islam bahkan kaidahnya menyebutkan tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari bahaya itu lebih diprioritaskan daripada mengambil kemanfaatan. Jadi kalau ada satu sisi ada bahaya, satu sisi ada kebaikan, maka kita harus mengutamakan menghindar dari bahaya terlebih dahulu, bukannya malah mengambil kebaikan terlebih dahulu. Nah, disitulah efek-efek samping yang itu sifatnya sangat kasuistik, tapi tetap lebih dominan bahwa vaksinasi itu masih aman untuk meningkatkan imun. Kita selalu berdoa agar selalu tercapai, amin, aman, imun, amin. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah, saya sendiri ya alhamdulillah sekarang berkat doa semuanya sudah, mungkin para teachers juga sudah vaksinasi semua, semoga sudah lengkap dan semoga semuanya sehat ya, untuk memperlancar aktivitasnya dan mengentaskan, memutus mata rantai COVID-19 itu. Itu Pak Ustadz Samsul, respon saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali dan pertanyaan. Terakhir ada pertanyaan lagi. Ini satu kali lagi satu pertanyaan kalau masih ada. Saya Pak. Silakan dari Dr. Afan ya. Iya Pak. Tentu. Oke, selamat siang Ustadz. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Ustadz. Yang pertama, jika misalnya suatu saat ada vaksin, tapi ada kandungan yang tidak halalnya di dalam vaksin itu Ustadz, tapi dia bermanfaat untuk seluruh orang gitu kan. Nah, dan itu digunakan. Nah, bagaimana kandungan yang tidak halal tadi itu masuk ke tubuh kita? Terus bagaimana dari pandangan agama bahwa tubuh kita yang sudah termasuk yang tidak halal tadi itu dalam beribadah itu Ustadz. Tapi dia ada manfaatnya gitu. Suatu saat ini mungkin bukan tentang corona begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, ini agak
agak lama sih di pikiran saya gitu. Ini mungkin agak berbeda sedikit. Mungkin agak lari dari pembicaraan hari ini. Misalnya begini Ustaz. Di dalam tubuh kita kan ada misalnya zat-zat sisa seperti air seni ataupun feses gitu kan. Nah, ketika dia ada di tubuh kita bisa beribadah gitu kan. Ketika dia keluar di tubuh kita, berarti kita tidak suci, kita harus berwudu atau melakukan kan. Itu bagaimana posisinya keberadaan zat sisa atau zat sisa itu dari sudut pandang Islam kita ini? Ya, atau dalam ibadah. Karena ibadah kan harus bersih. Ya mungkin hanya 2 menit. Salah. Ya, Pak Ustadz Samsul gimana? Suaranya agak terputus-putus. Pertanyaan bisa ditangkap. Ya. Iya, langsung saja ya. Saya akan ke Ustaz Arif. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup mendasar dan mungkin patut untuk kita ketahui. Saya mau menjawabnya dari yang paling akhir dulu tadi ya, masalah kandungan tubuh kita ini seperti apa dan hubungannya dengan ibadah. Ya itulah teachers dan adik-adikku sekalian, bahwa manusia itu kalau kita semakin bermuhasabah, kita introspeksi diri, maka seganteng-gantengnya manusia, secantik-cantiknya manusia, semulia-mulianya manusia, baik status sosialnya, status ekonominya, itu kalau kembali lagi kita lihat dari aspek fisiknya dan kandungan fisiknya, maka semua manusia itu sama. Ya, sama. Sebagaimana semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, semuanya derajatnya sama. Ya, tidak dibedakan oleh atribut kita, tidak dibedakan oleh status kita. Tapi yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat proses penciptaan manusia, ya, bagaimana ovum bertemu dengan spermatozoa, kemudian terbentuk proses-prosesnya dari janin, di dalamnya ada darah, di dalamnya ada darah putih, di dalamnya tadi ada, kalau sudah ada asupan makanan, sudah ada kandungan-kandungan makanan yang masih di dalam tubuh, yang kalau keluar disebut dengan feses, yang depan itu ada urin, ya. Maka sesungguhnya ya manusia itu kondisi asalnya itu kalau dilihat dari aspek ragawi itu ya tidak ada yang patut dibanggakan. Tidak ada yang patut dibanggakan, maka Islam melarang sifat berbangga-bangga diri. Islam itu melarang perilaku sombong. Islam itu melarang perilaku congkak. Karena ya itu pada dasarnya secara biologis ya manusia itu begitu. Nah, cuman memang perlu kita perhatikan di dalam fikih itu, kalau masalah sholat, ya sholat itu batal kalau ada sesuatu yang keluar, ya, baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Minal kubul au minad dubur. Jadi kalau sholat itu batal kalau ada yang keluar. Sebaliknya kalau puasa itu batal kalau ada sesuatu yang masuk. Itu. Nah, itu uniknya para ulama mengambil sebuah teori seperti itu. Nah, sekaligus tadi masuk kepada pertanyaan yang pertama, bagaimana tubuh kita ini kalau tidak hanya masalah vaksinasi ya, tidak hanya dalam konteks vaksinasi COVID-19, apapun lah kondisinya, kalau
tubuh kita ini dimasuki atau kemasukan sesuatu yang sifatnya tidak halal, haram, sementara kemudian kita beribadah dan sebagainya. Ya, ini ada relasinya, ada hubungannya dengan deskripsi yang baru saja saya sampaikan, bahwa memang tubuh kita ini kalau secara asal itu di dalamnya kan ada hal-hal yang kalau dia keluar itu menjadi berbeda dengan hukum asalnya. Misalnya ke dalam fikih, kotoran manusia itu kan termasuk najis ya, kalau dia sudah di luar. Tapi kalau sudah di dalam, ya tidak. Darah manusia pun juga demikian. Kalau sudah keluar berbeda hukumnya dengan yang masih di dalam. Nah, ini konteksnya misalnya hal-hal yang haram atau yang tidak halal dimasukkan dalam tubuh manusia, efeknya bagaimana? Kembali lagi bahwa kita harus membedakan suasananya sedang seperti apa, apakah normal atau sedang tidak normal. Suasananya masih normal atau dalam kondisi darurat. Kalau kondisi darurat, misalnya sakit ataupun untuk keselamatan tadi, untuk menyelamatkan 5 hal yang saya sampaikan tadi, menyelamatkan agama, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, menyelamatkan harga diri, kok kita terpaksa melakukan sesuatu yang itu tidak diperbolehkan, maka itu menjadi boleh kalau konteksnya untuk menyelamatkan 5 hal tadi. Dan itu Allah Maha Pemaaf ya. Jadi kita, Islam itu luar biasa. Islam itu, Al-Quran tidak hanya menyebutkan Allah itu tidak hanya syadidul iqab. Al-Quran tidak hanya mensifati Allah sebagai syadidul iqab, sebagai zat yang maha pedih azabnya, tapi di ayat lain Al-Quran juga menyebutkan huwar rahmanur rahim. Allah adalah maha pengasih dan maha penyayang. Jadi harus imbang. Jangan hanya melihat agama kita, kok Islam itu hanya dari satu sisi saja. Ya, misalnya menganggap fikih itu hanya kaku, tidak ada yang fleksibel, atau sebaliknya hanya menganggap fleksibel saja, tidak tegas. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan kita lihat kondisinya. Kalau dia harus menyelamatkan jiwanya untuk menyehatkan, menghindarkan dari penyakit yang berbahaya, terutama itu call tertingginya ya, insya Allah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada hambanya. Meskipun tadi disebutkan ada sesuatu yang dianggapnya tidak lazim ataupun tidak di luar halal, itu bagaimana? Insya Allah Allah mengetahui apa yang sedang kita. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu Pak Ustadz yang jawab. Terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Rifahrudin. Saya kira sudah sungguh mencerahkan bagi kami dari teacher dan juga untuk siswa kami semuanya. Sebenarnya masih menarik sekali pembahasan ini Ustadz, tapi karena berhubung waktunya sudah lebih dari 3 menit, ini mohon maaf sampai 10.33. Mungkin Ustadz akan ada aktivitas-aktivitas lain. Untuk saya yang terakhir nih request. Request terakhir untuk doa Ustadz. Oh iya. Insyaallah. Ya, baik. Teachers dan anak-anakku, murid-murid sekalian di Sekolah Putra Batam ini, mari kita akhiri dengan mensucikan hati kita, memasrahkan nafsu kita, diri kita kepada Sang Pencipta Al-Khaliq yang telah menganugerahkan kasih sayangnya tiada batas pada kita. Semoga kita semua, khususnya keluarga besar Sekolah Putra Batam, selalu berada dalam kondisi sehat walafiat, diberi kesuksesan, dan di bulan Ramadan ini kita semua amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, zakat, infak, sedekah kita itu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fara'idhi mu'addin walis sholati hafidin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wabil jannati dakhilin minan nari najin wa bi thawabil akhirati minal mutaqabbilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan ini terimalah segala amal ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah zakat kami, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur dan menjadi hamba-hambamu yang selalu mengikuti dan menciptakan kemaslahatan amah, kemaslahatan umum, sehingga bangsa kami, negara kami terhindar dari segala macam bahaya dan semuanya berada dalam ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke, baik. Saya kira untuk hari ini sudah selesai pertemuan kita. Ilmu yang hari ini kita dapat banyak sekali dan sangat bermanfaat. Saya mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Pak Arif yang telah meluangkan waktu untuk bersama kami. Ya, Pak Ustadz Samsul, di ralat saya belum KH ya, para teachers dan para adik-adik sekalian, belum Kiai Haji, tapi saya baru HK, bukan KH. Kalau KH itu Kiai Haji, kalau HK hampir Kiai. Pak, insya Allah sudah Ustadz. Jadi nanti kalau ada siswa-siswa kami yang kemungkinan di Jakarta, boleh mampir ya Ustadz ya ke pesantrennya ya. Di Klender. Silakan. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau salah tingkah dari murid-murid kami dan dari kami para teacher Ustadz. Untuk terakhir kita beri aplaus semuanya untuk Ustadz Ali Fahrudin, untuk Mas Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Pertemuan hari ini kita tutup sudah 37 menit. Ustadz boleh meninggalkan room ini nanti dan kami akan tutup juga. Dari saya sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dulu, kapan-kapan bisa bersua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.